Ya, saya lulus kuliah tidak akan bekerja dengan gelar ini dan saya tidak akan cari perusahaan. Dan terus kamu ngapain? Gelar ini hanya untuk memantapkan bisnis saya. Ya, hanya untuk memantapkan bisnis saya. Tadinya warung bakso Bang Edi, sekarang saya ganti warung bakso Bang Insinyur Edi. Ya, biar agak keren Pak, gitu loh Pak ya. Jadi kayaknya itu enggak telat. Nah ini yang dilupakan banyak umat Islam. Insya Allah saya akan bahas singkat, terus kita ngobrol yang lain ya, singkat. Bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang sudut pandangnya itu sempit ke satu titik. Jadi kalau lihat Nabi Muhammad SAW yang dilihat sholat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, ya ibadah mahdhah, ya ibadah yang murni. Lihat Nabi Muhammad SAW sudut pandangnya akhlaknya mulia, ya akhlaknya mulia, tutur katanya indah, pribadinya hebat, ya. Sudut pandangnya itu. Tapi ada satu sisi yang dilupakan. Ada satu sisi yang dilupakan. Beliau adalah anak yatim piatu yang sukses sebelum menginjak usia 25 tahun. Yatim piatu yang sukses sebelum menginjak usia 25 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara ya kita baru mau belajar sukses di umur 25 tahun. Berarti sangat bertentangan dengan apa yang dicontohkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya biar umur 25 tahun sukses? Maaf loh ya. Maaf ya Mas ya. Ini buat yang belum menikah. Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun menikah dengan janda cantik, jelita, tercantik di Jazirah Arab, terkaya ya di tanah Arab, julukannya Ratu Mekah, diidamkan oleh semua pria ganteng dan pria kaya yang ada di tanah Arab. Nah kalau kamu di wilayahmu ada janda, cantik jelita, kaya raya, kamu coba mendekat, wah Masya Allah, bodyguardnya ngusir kamu saudara-saudara. Siapa kamu? Jangan ganggu, gitu kan ya? Karena nggak levelnya tuh katanya si janda nggak layak kamu nggak layak. Dan banyak orang salah memberikan deskripsi tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Digambarkan Sayyidah Khadijah umur 40 tahun, tua, udah punya anak 2, ya Rasul menikahi wanita yang tua. Ini kurang ajar luar biasa. Mbak, mohon maaf Mbak, boleh nanya. Pernah enggak ketemu orang umurnya 50 tahun tapi Anda kaget? 50 tahun kok masih seperti anak SMA? Pernah enggak? Pernah kan? Jadi lihat wajahnya kaget kita. Setelah lihat KTP ternyata 50 tahun. Ini bukan hasil editan Photoshop loh, bukan ya. Bukan editan mesin-mesin pengedit, aplikasi atau program, enggak. Tapi asli loh, ini umurnya segini. Wajahnya kok seperti 17 tahun. Itu di Indonesia tahun 2020 ada yang udah kena kita ini polusi tingkat tinggi, makan yang junk food semuanya ya. Dengan kosmetik yang ada, itu ada wanita-wanita yang sudah tua tapi tampak sangat muda. Sebaliknya, maaf ya Mas ya, ada umurnya 17 tahun, wajahnya boros luar biasa. Ya orang kaget, kamu ini kok seperti umur 50 tahun, kenapa? Banyak masalah. Ya banyak masalah. Begitu masalah disingkirkan berubah jadi 12 tahun. Ya segernya luar biasa. Itu kan karena dalamnya itu. Subhanallah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu memang betul janda. Betul janda punya anak 2. Tapi kecantikannya. Itu nenek saya loh. Jangan macam-macam kamu. Kamu merendahkan tuntutan double. Merendahkan Ummahatul Mukminin dan akan saya tuntut merendahkan nenek saya. Karena sah secara nasab itu nenek saya. Itu keluarga saya. Kamu rendahkan kalau saya tuntut di negara ini ya merendahkan nama baik nenek saya itu sah. Betul. Ya bukan cuma sekedar sebagai umat, tapi sebagai cucu itu saya bisa
nuntut. Ini wanita yang sangat mulia, cantik jelita, belum ada yang bisa mengalahkannya. Bidadari pun cemburu. Ya, bidadari pun cemburu melihat kecantikannya zahiran wa batinan. Mulia, suci. Sayyidah Khadijah kaya raya. Kaya raya. Cari pasangan. Siapa yang kira-kira pas buat saya? Datang fulan, kaya, ganteng. Ditolak sama Sayyidah Khadijah? Enggak. Fulan, enggak. Fulan, enggak. Fulan, enggak. Lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi belum minta, Sayyidah Khadijah yang minta. Jangan sampai yang satu ini lepas dari saya. Ya. Dia milikku karena aku sudah jadi miliknya. Masya Allah, luar biasa. I'm yours. Wah, keren bro. Nenek saya langsung berjuang, nenek saya berjuang. Gimana cara mendapatkan kakek saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kirim utusan-utusan gitu kan ya. Modalin ya, ajak bisnis bareng. Nanti laporkan ke saya setelah pulang dari perjalanan, kisah-kisahnya bagaimana. Namanya orang jatuh cinta itu, dengar kisah kekasih itu bahagia. Betul ya? Wah, cuman dikasih tahu, duduknya begini, nyes. Itu namanya jatuh cinta. Ketika dagang jualannya caranya begini, nyes. Apalagi memang ceritanya indahnya luar biasa. Belum lagi muncul yang namanya mukjizatnya, irhasatnya muncul. Kalau jalan itu awan tidak mau meninggalkannya, awan ingin ikut pergi bersamanya. Keren toh ya. Jangan pakai bahasa yang ketika berjalan dinaungi awan, itu bahasa lama. Itu kenapa awan gak mau pergi? Karena awan jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika berjalan awan ikut berjalan ngejar, gak mau ketinggalan. Tapi anehnya dimanapun beliau berada, saya cari bayangannya gak ketemu. Bayangannya gak ada, Rasulullah SAW gak ada bayangannya. Kok bisa begitu? Iya, karena beliau adalah cahaya yang lebih kuat dari semua cahaya yang ada. Terangnya luar biasa, sehingga tidak bisa kena bayangan. Bayangannya kalah oleh cahayanya. Kenapa seperti itu? Sebab kalau Nabi Muhammad SAW ada bayangannya diinjak, maka yang menginjak tidak akan masuk surga. Karena sama dengan menginjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatan lil ummah, Allah buat gak ada bayangannya. Ojo mbok pikir, wah, mungkin tuh ya, masuk menungso gak ada bayangannya. Wah, mungkin. Nah ini penyakit ini. Itu orangnya sakitnya luar biasa. Udah yang begitu nggak usah diikutin, ya, nggak usah diikutin. Skip. Bye bye. Golonganmu gak melo aku. Ini nggak jelas itu ya. Ya golongan nggak jelas. Itu Rasulullah SAW seperti itu. Nah, umur 25 tahun Nabi SAW menikah dengan wanita yang seperti itu, yang mencintainya, yang belum menikah sudah mengatakan aku ini milikmu gitu ya, aku milikmu, tapi nggak menyentuh, nggak seperti orang zaman sekarang, aku milikmu, PN, gak usah nikah. Naudzubillah min dzalik. Jaga betul, subhanallah. Pertanyaannya di sini, bagaimana Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun sudah menjadi seseorang yang akhirnya dikejar ya oleh konglomerat terkaya di Jazirah Arab, wanita tercerdas dan tercantik dikejar. Sementara kamu sekarang mas mengejar dibuang. Maaf lo ya. Maaf, ini apa namanya sekedar gambaran ya, gambaran. Mbak, maaf Mbak, tolong jujur sama saya, boleh ya? Pria ganteng, suka enggak? Yang keras, pria ganteng, suka enggak? Iya. Pria harum, suka enggak? Pria baik hati, suka enggak? Pria kaya raya, suka enggak? Kalau ada pria ganteng, baik hati, wangi, kaya raya, kamu suka atau suka banget, betul ya? Suka banget, betul? Kira-kira kamu nunggu dilamar atau kamu pengen segera melamar? Tuh. Paham enggak maksud saya? Jadi kalau kita jadi pria yang seperti itu, duduk manis, ngantri yang lain bro, ngantri. Masya Allah. Siapa ya kira-kira yang dipilih sama dia? Siapa yang dipilih sama dia? Maka ada istilah dalam dunia wanita.
ketika ada seorang pria idaman menikah, kalimatnya apa? Banyak yang patah hati, gitu kan ya? Banyak yang patah hati. Nah, gimana caranya jadi seperti itu? Jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Lihat, ketika lahir, ayahnya udah meninggal. Beliau SAW, ya ayahnya udah meninggal. Sama ibunya dididik mandiri. Anak yatim ini dititipkan di desa. Untuk apa? Untuk menjaga. Karena kalau tinggal di kota, anak kecil tinggal di kota, dewasa itu akan rusak. Rusak bagaimana? Mekah itu ibu kota. Tempat tujuan ya orang-orang yang mau dagang. Dari seluruh dunia. Dan di Mekah itu ada Ka'bah yang mukmin maupun enggak mukmin semua mensakralkan Ka'bah tersebut. Jadi berbagai golongan manusia itu ke Mekah dengan budayanya masing-masing, pakaiannya masing-masing, gaya bahasa masing-masing. Ini kalau sampai anak kecil tinggal di Mekah melihat itu lebih kuat rekamannya daripada mendengar. Apa yang dia lihat lebih terekam daripada apa yang dia dengar. Itu anak-anak. Maka orang-orang Arab dulu pinter. Anaknya masih kecil tidak boleh tinggal di rumah. Tapi diungsikan ke desa kalau bahasa kita ya. Diungsikan. Ditaruh di desa yang jauh dari peradaban kota. Karena di desa itu masih original, asli. Bahasanya asli. Ya. Kemudian peradabannya juga asli. Udaranya juga asli. Sehingga bayi tumbuh sehat. Kalau minum ASI, ASInya ibu yang enggak kena junk food. Sementara di kota ibunya makannya junk food. Enggak karu-karuan gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW walaupun yatim, dari kecil sama ibunya udah dijauhkan dulu. Udah kamu ke sana. Kenapa? Ini anak harus jadi orang luar biasa. Dari kecil dididik mandiri. Jauh dari orang tua. Mandiri.